Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang relay dan aktuator hidrolik. Kita akan membahas relay terlebih dahulu. Nah, relay ini adalah sebuah komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk memutus dan menyambung listrik dengan cara mengalirkan arus kepada koilnya. Nah, relay ini juga bisa digunakan sebagai saklar atau switch yang termasuk dalam sebuah komponen elektromekanikal yang terdapat dua komponen utama pada relay tersebut. Yang pertama ada komponen elektromagnetiknya yaitu coil, dan yang kedua ada komponen mekanikanya yaitu switch atau seperangkat kontaknya, saklarnya. Nah, karena relay ini bekerja secara elektromagnetik, oleh karena itu tenaga yang dibutuhkan relatif kecil. Sebagai contoh, relay yang hanya membutuhkan arus sebesar 50 mA dan tegangan sebesar 5 volt dapat menggerakkan sebuah armatur relay yang akan menghantarkan listrik bisa mencapai 220 volt dan sebesar tegangan 220 volt dan arus sebesar 5 ampere. Nah, lalu bisa kita lihat ya di sini di samping ada gambarnya, ada bagian-bagiannya spring, ada iron core, ada coil, dan ada armatur relaynya. Nah, cara kerjanya itu bisa kita lihat ada dua titik di sini, dua poin. Nah, itu adalah posisi switch. Yang pertama normally close yang tertutup, dan yang kedua ada normally open atau terbuka. Nah, cara kerjanya itu apabila kita mengalirkan sebuah arus terhadap coil ini, maka iron core ini yang terdapat di tengah dan diselubungi oleh kumparan ini akan menghasilkan sebuah medan magnet yang akan menggeser armatur coil ke posisi normally open agar listrik bisa mengalir atau dihantarkan. Nah, begitupun sebaliknya apabila arus atau tegangannya dicabut, maka switch ini akan balik ke posisi semula, ke posisi tertutup. Nah, lalu fungsi relay yang pertama adalah sebagai logika kontrol, yang kedua sebagai pengatur penyesuai tegangan, penguat daya, sebagai proteksi beban atau dan juga proteksi tegangan, lalu sebagai pengatur putaran motor DC. Nah, karena relay ini termasuk bisa disebut juga sebagai saklar atau switch, maka konsep pole dan throw yang terdapat pada saklar pun bisa diterapkan. Untuk pole sendiri adalah banyaknya kontak dalam relay tersebut, sedangkan sebuah throw adalah kondisi yang terdapat banyaknya kondisi ya yang terdapat dalam kontak tersebut, yang terdapat dalam pole tadi. Nah, secara umum ada 4 macam. Sebenarnya masih banyak ya, cuma yang kita bahas ada 4 macam. Bisa kita lihat di gambar samping. Yang pertama ada single pole, single throw. Single pole ini memiliki satu terminal input dan satu terminal out ya, bisa dilihat, dan dua lagi adalah terminal untuk coil, sehingga totalnya ada 4 terminal. Yang kedua ada single pole dan double throw. Nah, single pole ini memiliki satu terminal input yang akan mengendalikan dua kondisi ya, dua throw, sehingga satu terminal input, dua terminal output, dan dua lagi terminal untuk coilnya, sehingga totalnya menjadi 5 terminal. Selanjutnya ada double pole dan single throw, yaitu bisa kita lihat, jadi dua pole di sini akan masing-masing akan mengendalikan satu throw-nya ya, atau masing-masing kontak di sini akan mengatur satu kondisi, sehingga dua terminal input, dua terminal output, dan duanya lagi adalah terminal untuk coilnya. Lalu selanjutnya ada double pole dan double throw. Nah, jadi setiap pole di sini akan mengendalikan dua kondisinya, sehingga dua terminal input, 4 terminal output, dan dua lagi untuk coilnya, sehingga total menjadi 8 terminal. Oke, selanjutnya saya akan membahas sebuah aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik adalah sebuah komponen hidrolik yang digunakan untuk merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik yang selanjutnya akan digunakan untuk menggerakkan sebuah beban. Nah, sistem hidrolik ini banyak penerapannya ya dalam sistem kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di gambar di sini lagi. Nah, jadi hidrolik ini bekerja dengan
dasarnya yaitu hukum Pascal, di mana hukum Pascal ini secara sederhananya menjelaskan bahwa apabila sebuah fluida atau cairan dimapatkan atau ditekan dalam suatu ruangan tertutup, maka akan meneruskan tekanan tersebut ke segala arah dengan tekanan yang sama. Nah, bisa dilihat di sini ya, contohnya itu pompa dongkrak hidrolik ya, bisa kita lihat biasanya digunakan di bengkel-bengkel mobil atau steam mobil ya. Nah, kita lihat apabila si piston yang diameternya lebih kecil ini ditekan, maka tekanan tersebut akan mengalir melewati fluida pada ruangan tertutup tersebut dan akan menaikkan piston yang diameternya lebih besar sehingga dapat mengangkat sebuah beban. Dalam gambar di sini mobil ya. Nah, rumus dari hukum Pascal ini yaitu P, pressure atau tekanan, sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, semakin besar luas penampangnya, maka akan semakin besar luas penampangnya ya yang pada bebannya, maka akan semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Contoh lainnya yaitu pada sebuah kendaraan bermotor, tidak lain yaitu dalam sistem pengereman yang menggunakan cakram. Cara kerjanya kan kita yaitu yang pertama, pada saat kita menekan tuas rem, maka piston tersebut akan mendorong fluidanya melalui selang rem, lalu akan mendorong piston yang terdapat dalam sebuah kaliper yang telah terpasang kampas tersebut dan akan mendorongnya sehingga terjadi gesekan terhadap cakramnya, sehingga menimbulkan gesekan dan laju kendaraan pun akan terhenti. Nah, ada beberapa komponen dalam sistem aktuator hidrolik ini. Yang pertama, ada sebuah pompa yang digunakan untuk merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Lalu ada sebuah pipa atau selang yang digunakan untuk mengalirkan energi hidrolik, tekanan hidrolik ini. Lalu selanjutnya ada sebuah katup yang digunakan untuk mengatur tekanannya. Lalu yang terakhir ada sebuah motor hidrolik yang digunakan untuk mengubah energi hidrolik tersebut menjadi energi mekanik. Lalu untuk komponen tambahannya, yang pertama ada sebuah tangki atau reservoir yang digunakan untuk menyimpan fluidanya atau cairannya, bisa minyak ataupun oli. Nah, lalu selanjutnya ada sebuah pendingin ataupun pemanas, karena sistem hidrolik ini harus bekerja dalam suhu tertentu agar bisa bekerja secara optimal. Selanjutnya ada sebuah filter hidroliknya agar cairan ini terhindar dari kotoran. Karena sistem hidrolik ini cairannya harus bersih ya. Lalu selanjutnya ada flow meter, ada pressure meter yang digunakan untuk mengukur tekanannya, lalu ada flow meter yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluidanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.